Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika di bab 1 tentang bilangan pada pertemuan ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu bilangan rasional, bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan, operasi pengurangan ya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang operasi perkalian, pembagian, serta operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Sini yang pertama saya bahas adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian itu adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ya, operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka berlaku n dikali a itu sama dengan a ditambah a ditambah a dan seterusnya ditambah a sebanyak n suku ya seperti itu. Jadi kalau misalnya n-nya itu 5, berarti a-nya ada 5 kali ditambah sebanyak 5 kali. A ditambah a sampai 5 kali ya seperti itu. Contoh 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 ya seperti itu. Kemudian 5 dikali 4, nah ya, 4 dikali 5 dengan 5 dikali 4 itu penulisannya berbeda dalam penulisan penjumlahannya. Kalau 5 dikali 4 apa? Kalau 5 dikali 4 berarti 4-nya ada 5 kali dijumlahkan. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 5 kali. Tetapi hasilnya sama yaitu 20. Perlu diingat meskipun hasilnya sama, perkalian 4 kali 5 dan 5 dikali 4 itu berbeda artinya ya seperti yang saya tuliskan di atas. Kemudian, jika P dan Q merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini harus kalian ingat baik-baik tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, jika P dan Q itu adalah bilangan bulat yang positif. Ya, P dan Q merupakan bilangan bulat positif, maka hasil dari perkalian tersebut adalah bilangan positif ya. Hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian, yang kedua, bagaimana jika kalau P-nya yang negatif ya, bilangan P-nya negatif, kemudian Q-nya positif. Maka dapat kita tuliskan negatif dikali P dan Q, P dikali Q, itu hasilnya adalah negatif PQ. Atau hasilnya adalah bilangan negatif ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, P dikali negatif Q, Q-nya negatif Q-nya. Ya, Q-nya yang bilangan negatif, maka hasilnya juga bilangan negatif ya, negatif PQ. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah negatif P dikali negatif Q itu sama dengan P dikali Q. Ya, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, ini harus kalian ingat baik-baik karena walaupun di SD kalian sudah mempelajari, ini masih sering kalian lupa ya. Apakah negatif dikali negatif hasilnya positif, ada juga yang menuliskan negatif, begitu pula sebaliknya ya. Contoh, 2 dikali 4 itu artinya 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya, karena 4-nya 2 kali. Kemudian yang berikutnya adalah negatif 2 dikali 4, itu sama dengan negatif, kita kelompokkan 4 ditambah 4 ya, 4 ditambah 4 sama dengan negatif 8. Kemudian 2 dikali negatif 4, berarti negatif 4 ditambah negatif 4, hasilnya sama dengan negatif 8. Kemudian yang bagian D, itu negatif 2 dikali negatif 4, itu sama saja dengan negatif, buka kurung, kita keluarkan tanda negatif pada bilangan 2, maka diperoleh 2 dikali negatif 4, yaitu negatif 4 ditambah negatif 4, kemudian dikalikan dengan tanda negatif, maka hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Kemudian sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, itu yang pertama ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q, selalu berlaku P dikali Q sama dengan R, di mana R merupakan bilangan bulat. Contoh, 3 dikali 8 sama dengan 24. Ya. 3 dan 8 adalah bilangan bulat, dan hasil kalinya 24 juga merupakan bilangan bulat. Jadi itulah sifat tertutup. Kalau ada dua bilangan bulat yang dikalikan, hasilnya pasti akan bilangan bulat ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau bilangannya negatif? Negatif itu kan juga bilangan bulat ya. Kemarin sudah saya bahas, bilangan bulat itu terdiri dari himpunan bilangan negatif, 0 dan himpunan bilangan positif. Yaitu
Seperti di contoh ini, negatif 3 dikali 8 itu hasilnya adalah negatif 24. Negatif 3 dan 8 itu adalah bilangan bulat, dan hasil kalinya negatif 24 itu juga merupakan bilangan bulat ya, seperti itu. Kemudian ada sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q, selalu berlaku P dikali Q sama dengan Q dikali P ya. Jadi, kemarin ada pertanyaan di LK kalian, apakah sifat komutatif berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata setelah kalian coba, kalian buat contohnya, ternyata sifat komutatif itu hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Seperti itu. Pada pembagian bagaimana? Pada pembagian juga tidak berlaku ya. Contoh, 2 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 10. Sekarang kita tukar, negatif 2 dikali 5, apakah hasilnya sama? Ternyata hasilnya sama ya, negatif 10. Karena hasil perkalian dari 2 dikali negatif 5 dan negatif 2 dikali 5 itu sama, yaitu negatif 10, maka sifat komutatif di atas terbukti atau berlaku ya pada operasi perkalian. Kemudian, sifat asosiatif untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R, jadi ada 3 buah bilangan bulat itu selalu berlaku P dikali Q itu dikelompokkan dikali R ya. Itu sama saja atau sama dengan P dikali Q dikali R dikelompokkan. Contoh, 3 dikali negatif 2 dikali 4 itu dikelompokkan sama dengan 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Sekarang kalau kita tukar, yang kita kelompokkan adalah 3 dan negatif 2. Nah, seperti ini ya. 3 dikali negatif 2, kita kelompokkan dikali 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung, negatif 6 kali 4 itu sama dengan negatif 24. Ternyata sama ya sifat asosiatif seperti itu. Karena hasil perkalian dari 3 dikali negatif 2 dikali 4 dan 3 dikali negatif 2 yang dikelompokkan dikali 4 sama, yaitu negatif 24. Maka sifat asosiatif berlaku pada operasi perkalian ya, seperti itu. Yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q ditambah R itu sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Ya, ini yang dinamakan sifat distributif pada terhadap penjumlahan ya. Jadi P dikali Q yang pertama, kemudian ditambah dengan P dikali R. Kemudian hasil keduanya dikalikan, dijumlahkan setelah itu. Maka kita contohkan, 2 dikali 4 ditambah negatif 3 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita gunakan sifat distributif tadi, berarti 2 dikali 4 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Ternyata hasilnya sama ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau sifat distributif terhadap pengurangan, itu berarti kita ubah tandanya. Kalau tadi penjumlahan ditambah, berarti yang ini adalah dikurang ya. Contoh, 5 dikali 8 dikurang negatif 3, itu sama dengan 5 dikali 11 sama dengan 55. Kemudian kita gunakan sifat distributif, berarti 5 dikali 8 dikurang 5 dikali negatif 3 sama dengan 40 dikurang negatif 15 sama dengan 40 ditambah 15 hasilnya sama dengan 55 ya, seperti itu. Yang keenam, memiliki elemen identitas. Nah, kalau tadi kalau di penjumlahan itu ada inverse ya, ada inverse. Kalau di perkalian ada elemen identitas. Di penjumlahan juga ada elemen identitasnya ya, yaitu 0. Nah, sekarang kalau identitas pada perkalian itu bagaimana? Untuk setiap bilangan bulat P selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P itu sama dengan P atau bilangan itu sendiri. Artinya identitas atau elemen identitas dari perkalian itu adalah 1 ya. Kalau penjumlahan itu 0, kalau perkalian itu adalah 1. 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan negatif 4. Perhatikan, jika pada penjumlahan elemen identitasnya adalah 0, maka di operasi perkalian elemen identitasnya adalah 1. Nah, itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada tugas bab 1 untuk nomor 1 dan 2.
Kalian untuk nomor 1 diminta untuk membuat garis bilangan dengan operasi yang sudah ada. Kemudian nomor 2, kalian diminta untuk menentukan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jadi baca baik-baik dulu soalnya ya. Oke, kemudian nomor 4 itu adalah pembagian bilangan bulat. Untuk memahami tentang konsep operasi pembagian, perhatikan ilustrasi berikut. Aldi mempunyai beberapa kelereng di dalam sebuah toples. Aldi akan memberikan masing-masing 3 buah kelereng kepada 2 orang temannya, sehingga kelereng di dalam toples tersebut habis. Berapakah kelereng yang ada di dalam toples tersebut? Untuk mengetahui berapa banyak kelereng Aldi yang ada di toples, maka kita dapat jumlahkan setiap kelereng yang diperoleh 2 orang teman Aldi. Nah, itu ada 2 temannya ya. Masing-masing orang ternyata mendapat 3. Masing-masing orang mendapat 3. Kalau dijumlahkan, itu hasilnya sama dengan 6 ya. Atau kalau kita gunakan perkalian, berarti 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3. Selain menggunakan penjumlahan, kita dapat menentukan banyaknya kelereng yang ada di dalam toples tersebut dengan operasi perkalian. Ingat pada slide sebelumnya bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, ya seperti itu. Pada ilustrasi di slide sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kelereng yang ada di dalam toples setelah kita hitung adalah 6 kelereng. Jika penjumlahan yang tadi kita kerjakan diubah menjadi perkalian, maka penulisannya menjadi 2 dikali 3, sama dengan 3 ditambah 3, sama dengan 6 ya, jadi hasilnya 6. Sekarang bagaimana jika pertanyaannya berubah menjadi, jika Aldi memiliki 6 kelereng, kemudian dibagikan ke 2 orang temannya, berapa banyak kelereng yang diperoleh masing-masing teman Aldi? Jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Sehingga masing-masing anak mendapat 3 kelereng. Berdasarkan ilustrasi di atas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa operasi hitung pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari operasi hitung perkalian. Sehingga definisinya dapat ditulis sebagai berikut. Jika P, Q, dan R merupakan bilangan bulat, di mana Q faktor dari P dan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P bagi Q itu sama dengan R. Demikian juga dengan P sama dengan Q dikali R ya, seperti itu. Untuk setiap P dan Q dan R, bilangan bulat Q tidak sama dengan 0 dapat dan memenuhi P dibagi Q sama dengan R, maka berlaku. Jika P, Q bertanda sama, maka R adalah bilangan bulat positif. Jika P dan Q berlainan tanda, maka R adalah bilangan bulat negatif. Untuk menentukan hasil pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0, ingat kembali perkalian bilangan bulat dengan bilangan 0. Untuk setiap A, bilangan bulat berlaku. A dikali 0 sama dengan 0, maka 0 dibagi A hasilnya sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka hasil dari pembagian tersebut tidak terdefinisi, ya, seperti itu. Pada operasi hitung pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan tidak bersifat tertutup, ya, seperti itu. Contoh yang kedua, pada sebuah percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es tersebut berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Penyelesaian, suhu es mula-mula adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es mengalami kenaikan suhu, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Jadi, suhu yang tertinggi dikurang dengan suhu yang terendah ya. Misalkan kenaikan suhu es tersebut kita misalkan T, maka kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut. T dikurang negatif 5 ya, T dikurang negatif 5. Suhu akhir dikurang suhu yang awal, karena kita menentukan selisihnya. Berarti hasilnya adalah 8. Jadi suhu es tersebut naik sebanyak 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air ya.
Jadi kalau kalian gambar menggunakan garis bilangan, negatif 5 itu kan terletak di bawah. Kemudian 3 itu terletak di atas, maka yang kita hitung adalah kenaikannya dari negatif 5 menuju ke 3 ya, seperti itu. Nah ini ada tugas lagi, nomor 3. Suhu di dalam kulkas negatif 4 derajat Celcius. Ketika aliran listrik mati, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Tentukan suhu di dalam kulkas tersebut jika aliran listrik mati selama 20 menit ya, seperti itu. Itu adalah soal nomor 3. Kemudian berikutnya ada operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu tanda operasi hitung, kemudian tanda kurung. Nah, itu ya, operasi hitung dan tanda kurung ini yang paling sakral, karena ada beberapa siswa yang masih lupa tentang tanda operasi hitung dan tanda kurung pada operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut ini. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jadi membacanya dari sebelah kiri ya, jangan dari kanan ke kiri kalian baca. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu ya aturan-aturan yang harus kalian perhatikan pada operasi hitung campuran kalau tidak ada tanda kurung. Tapi kalau ada tanda kurung, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Contoh, ini ada contoh 3 dan contoh 4. Tentukan hasil dari 80 dibagi 11 dikurang 7 dikali negatif 4 ya. Nah, di sini ada kurungnya ada 2 ya. Kurungnya ada 2. Kita kerjakan kurung yang paling dalam terlebih dahulu, yaitu 11 dikurang 7 ya. 11 dikurang 7 itu hasilnya adalah 4. Nah, kerjakan terlebih dahulu 11 dikurang 7. Kemudian yang mana yang kita kerjakan? Yang kurung yang di berikutnya, yaitu 4 dikali negatif 4. Maka kita peroleh 80 dibagi negatif 16. Nah, setelah itu baru kita kerjakan operasi yang terakhir, yaitu pembagiannya. 80 dibagi negatif 16. Hasilnya adalah negatif 5 ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada kurungnya? Pada contoh nomor 4. Nah, pada contoh yang keempat ini, kalau tidak ada kurungnya, seperti yang kita bahas barusan, kita lihat dari sebelah kiri, ini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, tadi yang pertama adalah perkalian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Artinya kita kerjakan yang ini dulu. Berarti kita kurung yang di sini 56 dan 42. Setelah itu yang mana? Apakah kita jumlahkan atau kita kurangkan? Tentu tidak. Kita kerjakan yang pembagiannya karena perkalian dan pembagian itu sama kuat. Nah, itu ya. Sama kuat. Nah, setelah dapat hasilnya baru kita nanti jumlahkan dan kurangkan seperti itu. Nah, itu ya. Kita kelompokkan, yaitu 56 dikali 42 dulu, dan 384 dibagi 12. Nah, kelompokkan operasi perkalian dan pembagian. Setelah kita hitung hasilnya, kita peroleh 24 ditambah 2352 dikurang 32. Nah, ini kita operasikan. Kita tambahkan dulu, baru kita kurangkan. Nah, hasil dari operasi yang di dalam kurung. Setelah kita jumlahkan, hasilnya 2376, kemudian kita kurangkan dengan 32. Nah, hasil dari operasi penjumlahan itu ya. Maka hasilnya adalah 2344. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat urutan-urutannya. Jangan sampai tertukar. Nanti ternyata kalian langsung kerjakan dari kiri ke kanan. 24 tambah 56, dikali 42, dikurang 384, dibagi 12. Nah, siapa tahu kalian ngerjakannya kayak gitu, itu sudah jelas keliru ya. Oke. Contoh yang kelima,
Dalam suatu tes, penilaian didasarkan pada jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan 0. Dari 30 soal, Ciko menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai yang diperoleh Ciko. Penyelesaian. Dari 30 soal, Ciko menjawab 25 soal. Artinya ada 5 soal yang tidak dijawab. Dari 25 soal yang dijawab Ciko, 19 dijawab benar. Artinya ada 6 soal yang dijawab salah ya, seperti itu. Maka nilai yang diperoleh Ciko adalah jawaban benar kita kelompokkan dikali 2, kemudian ditambah dengan jawaban salah, kita kelompokkan juga dikali negatif 1, dan yang tidak dijawab itu sebenarnya tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa ya. Tapi ini lebih supaya kalian lebih paham tentang pengelompokannya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. 19 jawaban benarnya kita kali 2 ditambah jawaban salah itu 6 dikali negatif 1, dan jawaban yang tidak terjawab itu 5 dikali 0 ya. Maka kita peroleh 38 ditambah negatif 6 ditambah 0, hasilnya adalah 32. Jadi nilai yang diperoleh Ciko dalam tes tersebut adalah 32. Nah itu skor yang diperoleh Ciko ya, 32. Kemudian ini ada tugas lagi untuk nomor 4 dan 5. Yang nomor 4 itu adalah menghitung hasil pembagian. Kemudian yang nomor 5 itu menghitung hasil operasi hitung campuran ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan pada hari ini saya rasa cukup sampai di operasi hitung campuran ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.